sungguh baik, teramat baik dalam hidup kita. Kasih setianya tidak pernah berubah dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Bagi hari ini, hari yang baru, mari datang kepada Tuhan, beri yang terbaik untuk Tuhan. Percaya berkat-berkat Tuhan pasti dilimpahkan bagi setiap orang yang mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari datang memuji menyembah Dia pagi hari ini. Haleluya.
kita bayar. Mengikut Yesus, ada begitu banyak tantangan dan rintangan yang akan kita hadapi. Tapi percayalah, saat kita berjalan dalam rancangan Tuhan, saat mulut kita mengaku Dia Raja di atas segala raja, Dia yang bertahta, Dia yang berkuasa atas hidupmu, tantangan boleh datang, tapi kasih-Mu kepada Tuhan tidak akan pernah luntur. Kasih-Mu kepada Tuhan, cintamu kepada Tuhan akan lebih kuat, karena engkau merasakan, engkau melihat kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan memuji menyembah Engkau. Kuduskan dan layakkan kami untuk menghampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Katakan, ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku.
percaya kami lalui hari ini bersama dengan Tuhan. Biar sukacita, pengharapan, kekuatan menjadi bagian kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang dipermuliakan lewat pujian penyembahan kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan berdoa syafaat, nanti dengan kasih Kristus Bapak Pendeta Saimian akan berdoa. Bersyukur buat segala kebaikan kemurahan Tuhan, berkat Tuhan atas hidup kami. Kami percaya bahwa hari ini adalah harinya Tuhan, hari yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera-Mu di dalam hidup kami. Pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan tak habis-habisnya. Terus kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Dan biarlah terus berkat-Mu ada turun atas bangsa dan negara kami Indonesia ini. Berkati pemerintahan Tuhan, berkati segala proyek-proyek pembangunan, stabilitas ekonomi, maupun juga Tuhan keamanan ketertiban yang ada di Indonesia ini. Mari nyatakan Tuhan pertolongan-Mu, hati-Mu ada bagi bangsa ini Tuhan. Oh Tuhan, rahmat-Mu atas seluruh kami rakyat Indonesia. Dan biarlah kami terus berada di dalam anugerah-Mu, keselamatan yang kekal daripada Tuhan. Terus Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan anak-anak-Mu, berkati dimanapun kami berada, biarlah kami menjadi terang di tengah-tengah bangsa ini, dan kami boleh membawa, memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami, baik dalam pekerjaan, rumah tangga, bahkan kehidupan bermasyarakat kami Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu terus membawa sukacita Allah, membawa damai sejahtera Tuhan, sehingga banyak makhluk, banyak orang yang boleh diselamatkan dan diberkati, ditolong oleh Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk hari-hari menjelang Natal ini, biarlah semua kami boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan, mempersiapkan segala sesuatunya, baik di dalam hidup kami setiap hari semakin dibaharui oleh Tuhan, maupun juga di dalam pelayanan Tuhan. Biarlah kami terus memberikan yang terbaik bagi pelayanan pekerjaan Tuhan bersama dengan seluruh anak-anak Tuhan yang ada. Kami boleh merasakan damai Natal di dalam tahun ini, di bulan ini, dan kami boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Berkat-Mu turun atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bawa gereja kami Efrata, teruslah bawa gereja kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau terus menyatakan pekerjaan-Mu ini semakin indah, semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, semakin banyak jemaat-jemaat Tuhan yang terus bertambah, bahkan bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Berkati pelayanan yang ada di Efrata, berkati para pelayan Tuhan, hamba-hamba-Mu, berkati setiap kami yang mengasihi Tuhan. Kami mau beri yang terbaik dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di Efrata ini. Berkati juga jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, baik yang sehat dalam pekerjaan rumah tangganya, pelayanannya semakin Engkau berkati Tuhan. Dalam keadaan sakit mereka juga Engkau lawat Tuhan, baik mereka yang terbaring di rumah-rumah sakit, terbaring di rumah-rumah mereka dalam tahap pemulihan. Oh Tuhan, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat. Engkau pasti menolong, memberkati, menyembuhkan mereka, sehingga mereka juga boleh bangkit dari tempat tidurnya, dan mereka juga boleh bersama-sama merayakan Natal di tahun ini. Terima kasih Tuhan, berkati terus rancangan-rancangan Tuhan dalam pekerjaan Tuhan yang ada di Efrata ini. Berkati terus perayaan Natal, tutup tahun, maupun juga ibadah sulung tahun 2023, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Berikan kekuatan kesehatan yang prima bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati gembala kami Bapak Pendeta Handoyo beserta keluarga, berkati gembala penasihat Tante Trivena beserta keluarga, semua kami juga di dalam berkat Tuhan yang berkelimpahan. Dan kalau sebentar firman-Mu disampaikan, berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar di dalam kekuatan urapan yang kudus daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya, shalom. Selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena anugerah Allah diberikan kepada dunia dan tentunya buat kita semua yang percaya kepada Dia. Nah, ketika Natal tiba, tentu akan terjadi banyak perubahan. Ya, pernak-pernik, dan juga di mana-mana akan ada terang pohon Natal, dan juga di rumah-rumah pun akan mengalami perubahan. Kenapa? Karena ada sukacita yang besar terjadi di setiap hidup keluarga demi keluarga anak-anak Tuhan yang menerima anugerah
Allah yang begitu besar atas hidup ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, Natal tahun 2022 ini, apa yang akan kita berikan kepada Tuhan sebagai kado yang terindah buat Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus sudah lahir di dunia ini, Tuhan Yesus sudah datang di dalam hidup kita, dan Dia memberikan anugerahnya di dalam segala hal atas hidup kita ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu kalau ada yang lahir di dunia, entah itu anak kita atau mungkin teman kita yang baru saja melahirkan, atau mungkin tetangga, ya, kalau ada kelahiran, tentu ini akan membawa sukacita yang indah. Bapak Ibu Saudara, kado, memberikan bingkisan, ini menjadi sesuatu yang sangat menarik di dalam hidup ini. Nah, oleh karena itu, pagi hari ini saya mau sharing kepada saudara sekalian, kado apa yang akan kita berikan kepada Tuhan Yesus atas kelahirannya di dunia ini, atas kelahirannya di dalam hidup kita yang percaya kepadanya. Nah, Matius pasal 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bapak Ibu Saudara, orang Majus, mereka yang berasal dari tempat yang sangat jauh, bagian bumi di sebelah timur. Alkitab memang tidak menjelaskan secara detail, tetapi sumber-sumber mengatakan bahwa orang Majus ini adalah orang-orang yang sangat penting buat kehidupan bangsa yang ada di bagian timur. Menurut cerita bahwa orang Majus yang datang untuk memberikan persembahan kepada Yesus adalah raja-raja. Ya, sebagai seorang raja, tentu dia adalah orang-orang yang sangat terkenal, orang yang berpengaruh, orang yang punya kuasa. Tetapi menariknya, orang Majus ini dari tempat yang jauh, mereka mencari bayi Yesus yang telah lahir di dunia ini. Mereka percaya bahwa melalui bintang yang bersinar, mereka yakin bahwa ada seorang raja yang besar yang telah lahir di dunia ini. Itu sebabnya mereka datang mencari di mana sang raja yang besar itu dilahirkan. Dan ketika orang Majus ini menemukan bayi yang dilahirkan yang adalah Yesus Kristus, mereka datang dan bersukacita, lalu mereka menyembah Yesus pada waktu itu. Nah, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka perbuat? Bapak Ibu Saudara, orang Majus, mereka penuh sukacita, lalu mereka menyembah Yesus yang baru lahir itu, dan mereka memberikan persembahan. Persembahan yang mereka berikan yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jadi 3 persembahan ini dipersembahkan untuk Yesus yang telah lahir di dunia ini. Dan tentu kita tidak membicarakan apa itu emas, kemenyan, dan mur. Tetapi yang jelas, kalau seorang raja dari tempat yang jauh memberikan persembahan untuk seseorang yang berkuasa, seseorang yang sangat penting, tentu ini persembahan yang sangat indah, persembahan yang sangat berharga, persembahan yang betul-betul menjadi sebuah pengingat, menjadi sebuah pesan, dan juga menjadi sebuah sikap hati bagi mereka kepada sang raja yang telah lahir itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita memberi kado? Ya, untuk apa kita memberi kado? Ya, kita memberi kado karena kita tahu bahwa
orang itu adalah orang yang spesial. Ya, orang yang mungkin ada sesuatu yang unik di dalam hidupnya, atau mungkin kita melihat bahwa orang itu adalah orang-orang yang bukan sembarangan. Ya, oleh karena itu kita memberikan sebuah bingkisan, kita berikan kado kepada orang itu. Mengapa? Karena orang itu adalah orang yang spesial bagi hidup ini. Nah, oleh karena itu kalau kita memberikan kado kepada Yesus, saudaraku, karena Yesus adalah pribadi yang spesial. Yesus adalah Tuhan, Raja yang telah menyelamatkan hidup manusia, yang telah membebaskan hidup manusia dari segala belenggu dan memberikan hidup yang penuh harapan. Dan terlebih lagi, dialah sumber damai, sumber sukacita. Jadi mengapa kita memberi kado kepada Yesus yang telah lahir? Karena Yesus adalah pribadi yang spesial. Yesus adalah anak Allah yang telah datang di dunia ini. Seringkali menjadi sebuah tradisi di dalam hidup ini untuk saling membalas. Kalau kita menerima satu bingkisan pemberian, maka pada waktunya nanti pun kita akan membalas pemberian itu. Nah, saudara, memang ini sebuah tradisi kebiasaan. Tetapi mengapa kita memberi kado kepada Yesus? Karena kita membalas apa yang sudah Tuhan berikan atas dunia ini, atas hidup kita. Ya, jadi Yesus lahir di dunia ini adalah kado yang terbesar. Ini anugerah. Jadi kalau kita memberikan kado kepada Yesus, karena kita bersyukur, karena kita mau membalas apa yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita ini. Saudara, mengapa kita memberi kado kepada seseorang? Karena kita mau melalui kado yang kita berikan, ya, orang itu senang dan juga mengingat ketika orang itu melihat kado yang diterima, lalu dia mengingat kita, saudaraku. Tentunya ketika kita memberikan bingkisan atau kado, ya, yang menjadi pertimbangan adalah sebetulnya apa yang diinginkannya. Apakah ini kado yang disukai atau tidak? Tetapi ketika kita memberi sebuah kado di dalam hati kita, karena kita ingin supaya orang itu senang, kita ingin supaya orang itu mengingat kita, ya, bukan mencari muka, tapi memang itulah ketika kita memberi sebuah bingkisan, memberi kado kepada seseorang. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, mengapa kita memberi kado atas kelahiran Yesus di dunia ini? Karena kita mau melalui pemberian yang kita persembahkan kepada Dia, kita mau Dia, yaitu Allah, senang atas hidup kita. Kita mau melalui kado yang kita berikan, Tuhan akan mengingatnya, sehingga terjalinlah sebuah hubungan yang baik. Melalui pemberian kado itu akan terjalin hubungan yang lebih erat lagi. Itu sebabnya ketika kita memberi sebuah persembahan, memberi kado kepada Yesus di hari Natal ini, di dalam hati kita ada satu kerinduan supaya hubungan kita dengan Dia menjadikan hubungan yang baik, ada keeratan, ada keintiman di dalam hidup ini, saudaraku. Nah, apa yang akan kita berikan sebagai kado untuk Tuhan Yesus di hari Natal tahun 2022 ini? Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, kado yang spesial yang kita bisa berikan untuk Tuhan Yesus, karena atas kasih-Nya buat dunia ini,
karena kasih-Nya atas hidup kita. Sehingga Dia lahir, datang di dunia, hadir, melawat hidup kita. Makanya kita bisa memberikan sebuah kado yang terbaik, kado yang terindah, kado yang menjadi sebuah kehidupan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Adalah kado hidup kita, saudaraku. Aku mau memberikan kado buat Tuhan Yesus di Natal tahun ini, yaitu hidupku. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Saudaraku, bicara tubuh, ini bicara kehidupan. Artinya ketika kita mempersembahkan hidup kita sebagai kado di hari Natal ini buat Tuhan Yesus, artinya kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Kalau dulu mungkin hidup kita pakai untuk kemauan kita sendiri. Kita tidak peduli dengan orang lain. Kita tidak peduli dengan Tuhan Yesus. Tetapi melalui Natal ini, biarlah hidup kita mau persembahkan kepada Dia sebagai sebuah persembahan, sebuah kado yang spesial buat Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, di dalam hidup kita tentu ada pikiran, ada waktu, ada tenaga, mungkin ada harta kita. Dulu mungkin kita pakai untuk kesenangan kita sendiri. Tetapi melalui hidup kita yang kita mau berikan sebagai kado buat Tuhan, kita mau pakai hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita pakai untuk melakukan apa yang disukai oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, ayo mari kita persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang bisa kita buat di Natal tahun ini? Ayo kita berikan kepada Yesus hatimu, pikiranmu, tenagamu. Ya, ayo kita pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita persembahkan untuk Tuhan Yesus. Dulu kita menghabiskan banyak waktu untuk kesenangan kita sendiri. Tetapi tahun ini, Natal 2022 ini, aku mau mengisi hidupku untuk sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Kado apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Ayat 2 Roma pasal 12 ini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Jadi saudaraku, tentu kalau seorang bapa dengan anaknya menjadi sebuah kebanggaan, sebuah kesenangan kalau anaknya itu betul-betul mirip dengan papahnya, dengan orang tuanya. Tetapi hal itu biarlah menjadi sesuatu yang sangat penting buat hidup kita. Kenapa? Karena di tahun ini, Natal 2022 ini, biarlah hidup kita akan menjadi sama seperti Kristus, menjadi sama dengan Dia. Oleh karena itu, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, saudaraku, artinya biarlah melalui Natal mengubah hidup kita. Natal melawat hidupmu. Natal membawa hidupmu semakin bersinar, semakin sama seperti Dia. Ya, Bapak Ibu, jadi biarlah kehidupan kita yang semakin hari menjadi sama dengan Dia. Kita melakukan apa yang Dia lakukan, dan kita benar-benar menjadi lilin-lilin yang kecil
di tengah dunia yang gelap ini. Karena Yesus adalah terang dunia. Dan kalau itu ada di dalam hidup kita, kita memberikan sebuah kado yang spesial kepada Tuhan. Yaitu apa? Kehidupan kita, kehidupan yang semakin hari semakin sama dengan Dia. Dan ini menjadi sebuah kehidupan yang sangat indah bagi kita semua. Kenapa? Karena kita mau sama seperti Yesus di dalam hidup ini. Kita tidak boleh sama dengan dunia. Kalau kita hidup sama seperti dunia, Yakobus menulis, berarti kita menjadikan diri sebagai musuhnya Allah. Tapi biarlah tahun ini, Natal tahun 2022 ini, biarlah kita mau berusaha, kita mau berjuang untuk menjadi serupa dengan Dia. Filipi juga menjelaskan kepada kita, biarlah kita juga menaruh perasaan dan pikiran yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Kenapa hal itu harus ada di dalam hidup ini? Karena kita mau melalui hidup kita, melalui perjuangan kita untuk menjadi serupa dengan Dia, menjadi sebuah kado yang akan kita persembahkan kepada Tuhan di Natal tahun ini. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, ayo biarlah kita menjadi serupa dengan Dia, menjadi sama dengan Dia. Walaupun kita belum sempurna, tapi biarlah kita tidak lagi hidup sama seperti cara hidup dunia. Mungkin perlu sebuah perjuangan, pengorbanan, tetapi itu mau kita lakukan di Natal tahun ini sebagai sebuah persembahan, sebagai kado yang akan kita berikan kepada Tuhan, yaitu dengan kehidupan kita yang menjadi serupa dengan Dia. Lalu kado apa yang akan kita bisa berikan kepada Dia? Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Yesus berkata, kalau kita mengasihinya, maka kita pasti akan menuruti firman-Nya. Kita pasti melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Jadi Bapak Ibu, kado yang spesial adalah kita mau mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Mengasihi Tuhan lebih dari waktu-waktu yang lalu. Kita menjadikan Yesus itu sebagai pribadi yang sangat spesial dengan cara kita melakukan firman Tuhan. Mungkin tahun lalu kita selalu gagal melakukan firman Tuhan. Atau mungkin kita mengabaikan firman Tuhan. Kita tidak pernah peduli dengan apa yang Tuhan mau di dalam hidup ini. Tapi Natal tahun ini, ayo biarlah hidup kita mau persembahkan kepada Dia. Kita mau mengasihi Tuhan lebih dibandingkan yang lalu. Dan kita mau melakukan firman-Nya di dalam hidup ini. Kita mau praktek, kita mau melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan, kasihilah musuhmu, maka kita pun harus mengasihi orang-orang yang mungkin menyakiti hati kita. Saudara, biarlah melalui Natal di tahun ini, kita membagikan kasih Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita mengasihi Tuhan sebagai sebuah kado yang spesial buat Tuhan Yesus. Dengan cara kita melakukan firman-Nya, kita pun mengasihi orang yang ada di sekitar kita. Kasih itu
tidak hanya sebuah perasaan. Kasih itu bukan hanya sebuah perkataan, tapi kasih itu adalah sebuah tindakan yang nyata di dalam hidup kita ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, biarlah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati untuk kado yang akan kita persembahkan kepada Tuhan di tahun ini. Mari kasih Tuhan dengan segenap hatimu, kasih Tuhan dengan segenap kekuatanmu. Lakukan firman-Nya, jangan pilih-pilih firman Tuhan. Lakukan saja, siap atau tidak siap, baik atau tidak baik waktunya. Tapi ayo kita lakukan semua firman Tuhan di dalam hidup kita, karena kita mau memberikan hidup kita sebagai sebuah persembahan, sebagai kado yang terindah buat Tuhan. Biarlah di Natal tahun ini menjadi sebuah kehidupan yang akan mengubah kehidupan kita sendiri, karena melalui kado ini ya Tuhan disenangkan, Tuhan akan perhatikan hidup kita. Bukan karena Tuhan itu bisa disogok, tidak, saudaraku. Tetapi kalau kita memberi kado dengan segenap hati, dengan kehidupan yang betul-betul tulus, karena aku mau memberi untuk Tuhan, aku mau membalas kasih Tuhan yang sudah Tuhan berikan di dalam hidupku. Yesus datang ke dunia ini, lahir sebagai manusia, itu karena Dia mengasihi hidupku. Oleh karena itu, biarlah kehidupan kita, mari kita berikan sebagai kado buat Tuhan Yesus di tahun 2022 ini. Biarlah kita semua di pagi hari ini, kita akan menjalani hidup bukan hanya sekedar hidup, tapi kehidupan yang kita jalani adalah sebuah persembahan untuk Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita. Dia sahabat kita, Dia penolong kita, dan Dia juga adalah sumber kehidupan kita. Biarlah ini boleh menjadi berkat buat hidup kita semua ini. Mari kita beri kado yang terbaik buat Tuhan, yaitu dengan hidup kita dan hati kita. Takkan pernah ku bawa takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa, mari kita bawa yang terbaik sebagai kado yang terbaik, yang terindah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah persembahan kehidupan yang harum dan yang hidup sejati kita persembahkan di tata Allah. Yesusku, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Puji Tuhan,
kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, dan mari kita mau berdoa untuk menutup ibadah doa pagi saat ini. Sungguh terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah kasih setia-Mu bagi kami. Terima kasih buat Bapak Victor yang sudah menyampaikan berkat firman Tuhan. Tuhan semakin memakai dan memberkati pengurapan turun atas hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang Tuhan, kami minta kuasa-Mu atas kami sepanjang hari ini. Apa yang akan kami lakukan, apa yang kami putuskan, apa yang harus kami pikirkan, biarlah semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Tuntun kami Tuhan. Terima kasih. Ada semangat Natal bagi hidup kami Tuhan. Dan sekarang mari angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati hidup-Mu. Tuhan Yesus memberkati rumah tangga-Mu. Tuhan Yesus memberkati pekerjaan-Mu. Tuhan Yesus memberkati kemanapun engkau pergi, di situ ada berkat Tuhan tersedia bagimu. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.